Geger prahara perceraian Gideon Tengker dengan Rita Amalia, orang tua Nagita Slavina alias Gigi, rupanya masih menyisakan masalah pelik. Hal itu terungkap dari upaya Gideon Tengker yang kemarin kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti laporan polisi yang dibuatnya awal tahun lalu atas mantan istrinya Rita Amalia dan kedua putrinya Nagita Slavina dan Marsha Tengker. Demi harga diri seorang laki-laki yang merasa selama ini dicampakan, diduga dicorengi dan dicurangi, benarkah Gideon tidak akan memaafkan Rita Amalia dan anak-anaknya? Benarkah dari hasil follow-up atas kasus tersebut kemarin, pihak Gideon mengetahui bahwa penyidik rupanya telah menemukan bukti baru yang memungkinkan pihak terlapor termasuk istri Raffi Ahmad ini akan diseret menjadi tersangka? Lantas, apa saran Gideon Tengker atas Rita Amalia dan anak-anaknya? Seperti apa pula rintihan kalbu Gideon yang mengaku sulit untuk bertemu cucu-cucunya dan tidak pernah lagi bertemu dengan anak-anaknya hingga kini? Seperti apa respon Rita Amalia atas langkah mantan suaminya Gideon Tengker kemarin? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ayah Nagita Slavina dan Marsha Tengker alias Caca kembali menyambangi Polda Metro Jaya kemarin, hari Senin tanggal 10 Maret 2025. Musisi kawakan ini didampingi oleh kuasa hukumnya Erles Rareral. Diungkapkan oleh Erles bahwa tujuan kehadiran Gideon di Polda Metro Jaya adalah untuk menanyakan perkembangan kasus yang Gideon laporkan pada tanggal 24 Januari 2024 terkait tuduhan pemalsuan tanda tangan, memberikan keterangan palsu dengan terlapor mantan istrinya Rita Amalia dan kedua putrinya Nagita Slavina alias Gigi, istri Raffi Ahmad, dan Marsha Tengker dalam surat perceraian Gideon dan Rita Amalia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beberapa tahun silam. Pihak Gideon mengungkap bahwa ada beberapa fakta pada Gideon Tengker yang tidak sesuai dalam keterangan yang diberikan Rita Amalia ke pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kembali ke Polda Metro Jaya guna menanyakan perkembangan kasus yang saya laporkan 24 Januari 2024. Terkait apa itu laporannya, Bang? Pemalsuan tanda tangan ya. Siapa itu, Bang? Memberi keterangan palsu dengan terlapor mantan istri ya, Om ya? Ya, Siapa Om namanya? Rita Amelia Beta. Rita Amelia Beta dan anak-anaknya Om ya. Kebetulan ada di situ. Makanya kita meminta kepada negara dalam hal ini kepolisian Metro Jakarta Raya untuk melakukan penyelidikan dan kita berharap agar kasus ini segera naik ke tahap penyidikan. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena yang kami melaporkan mengenai persiapan acara perceraian dari klien kami Om Gideon Tengker. Ada beberapa hal, beberapa catatan di situ yang dipersiapkan oleh Rita Amelia Beta dan tim kuasa hukumnya yang tidak sesuai dengan fakta yang ada pada diri atau pribadi Om Gideon Tengker. Misalnya, di situ dikatakan sebelum mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
pihak Rita Amelia Beta sudah bertemu dengan Om Gideon Tengker. Nyatanya tidak pernah ada. Yang berikut, alamat yang diberikan kepada negara dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak sesuai. Sementara Rita Amelia Beta tahu benar dan paham bahwa suaminya, saat itu masih suami ya, bertempat tinggal dan berdomisili di Bogor. Tetapi relas panggilan itu diberikan kepada orang lain dengan alamat lain di Jakarta Pusat, tidak sesuai, sehingga Om Gideon tidak pernah hadir. Kenapa tidak pernah hadir? Karena tidak pernah menerima relas atau surat panggilan untuk bersidang, mengikuti persidangan perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut pihak Gideon Tengker, penyidik telah menemukan bukti baru di mana bukti tersebut sangat memungkinkan Nagita Slavina dan Marsha Tengker serta Rita Amalia untuk diseret menjadi tersangka dalam kasus ini. Gideon seakan tak peduli jika itu yang akan terjadi ke depan pada anak-anak dan mantan istrinya Rita Amalia. Karena menurutnya itu sebanding dengan harga diri seorang lelaki yang dicampakkan dan diduga dicurangi serta tercoreng oleh aksi diduga anak-anak dan mantan istri. Pengacaranya Rita saat itu bernama Anita. Kunci semua ini ada di tangannya Anita. Makanya sekali lagi dengan mendengar penjelasan dari penyidik tadi, saya berkesimpulan, Om maaf. Alangkah baiknya Rita bertemu Om. Rita bertemu Om untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan kalau tidak bertemu, kalau jujur apa yang saya pelajari di bangku S1 4 tahun dan S2 2 tahun, ini kalau saya dorong tersangka semua ini. Ditambah lagi tadi ada bukti dari penyidik lagi yang baru, wah ini selesai. Alangkah baiknya di bulan puasa ini, saya sebagai pengacara meskipun dimarah Om juga nggak apa-apa, saya minta Rita untuk legowo berbesar hati, datang menemui. Apapun, ini mantan suami. Dari Om ini terlahir 2 putri. Ya, jangan keras, percuma ini negara hukum. Rita, saya alumni dari Bayangkara. Jadi dengan mendengar penjelasan tadi, melihat bukti itu, nggak usah lah kamu, nggak usah. Selesai ini. Apalagi kalau Anita dipanggil, Anita diambil, Anita nggak mau sendiri dong, pasti Anita ngaku. Siapa ini yang menyiapkan bumbu ini untuk masakan ini? Kalau seandainya ini diterusin tadi kata Bang Eras kan bakal jadi tersangka semuanya. Dari Om Gideon sendiri gimana? Itu kan harga diri ya seorang lelaki yang jadi begitu kan disepelein. Kalau dari Om sendiri pengennya gimana sih mungkin Om? Bagaimana baiknya aja deh kalau gitu. Ketika ditanya awak media apakah masih membuka pintu maaf untuk anak-anaknya Nagita Slavina dan Marsha Tengker alias Caca, Gideon Tengker pun balik bertanya bahwa jika kalian yang dibegitukan oleh anak-anak kalian sendiri dijauhkan dan diduga dicurangi terkait perceraian orang tua, sikap kalian bagaimana? Ia pun mengajak pikiran awak media untuk membayangkan rasanya seorang ayah yang dicampakkan oleh anak-anaknya. Seakan Gideon Tengker sulit untuk menjelaskan dengan kata-kata seperti apa rasa sakit hatinya saat ini akibat ulah buah hatinya sendiri. Namun maaf hanya diberikan Gideon Tengker jika anak-anaknya mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada dirinya. Menurut Gideon, kedua anaknya Nagita Slavina dan Marsha Tengker tak pernah mengunjunginya hingga kini.
Ia bahkan bertemu dengan cucu-cucunya Rafathar dan Rayanza di luar rumah tanpa anak-anaknya pada bulan Desember sekitar 2 tahun yang lalu. Om ini kan bisa dibilang kan kecewa dengan anak, tapi masih ada rasa terbesit nggak sih untuk memaafkan mereka berdua? Kalau kamu yang digituin gimana? Bisa jawab? Rasanya kalau usah diceritain lagi, kamu yang jawab sendiri, pikirin sendiri. Rasanya bagaimana kalau dijauhin? Tapi berarti rela Om dua putri Om. Nanti lihat gimana deh perkembangannya ya. Anak tapi Lihat nanti. Maksudnya Om Dion nggak punya niat. Enggak ada komunikasi nggak? dari pihak mereka. Dari pihak mereka dong mestinya yang datang sebagai anak cucu. Tapi ketemu anak-anak. Ya ketemu di luar rumah mereka. Terakhir Desember itu nggak ada, ini cuma cucu aja, 2 orang, Rafathar sama Aja. Ucapan ulang tahun sendiri mungkin kemarin sempat Enggak ada. nggak ada. Dari kedua Caca dan Nabila juga nggak ada Om. Enggak ada. Cuman tanggapan aja di Facebook itu. Kalau mereka nggak salah, nggak mungkin dong mereka setakut ini untuk bertemu bapaknya. Ya kan? Nggak mungkin lah, kita berpikir logika ya. Karena bersalah. Udahlah saya mediasi, kalian mau datang kapan saya pertemukan om mau marah saya nggak apa-apa. Yang penting kalian mengakui perbuatan kalian. Setelah itu bagaimana Om? Ada kasih kan? Ya. Itu ya. Kalau mereka nggak punya hubungan darah, saya push, saya tekan. Ya, saya minta kepada penyidik ini udah lengkap semua nih, apalagi Pak kurangnya, ya kan? Kita kelar atau gimana? Tapi karena ini masih keluarga semua, makanya saya di dalam saya tertawa waktu lihat bahan ini. Saya tertawa, saya pegang Om, terima kasih, kita pulang, kita omong yang baik-baik aja Om. Kita sentuh mereka punya sanubari, mereka punya hati kecil seperti apa. Bukti sudah semua sudah ada nih, apalagi. Di sisi lain, Rita Amalia, mantan istri Gideon Tengker yang notabene adalah ibunda Nagita Slavina alias Gigi, menceritakan momen kebersamaan keluarga selama bulan suci Ramadan, hingga mengakui bahwa cucu-cucunya yang kini masih belajar untuk berpuasa. Diakui Mama Rita bahwa cucu-cucunya akan diberi hadiah kalau berusaha berpuasa, entah setengah hari, dan dilakukan selama sebulan penuh berupa uang Rp100.000 sehari atau sekitar Rp3 juta selama sebulan jika cucu-cucunya menjalankan puasa full selama sebulan. Saat bahagia pokoknya. Mungkin lebaran ini mau di mana masa keluarga Belum besar? tahu, kita belum tahu soalnya baru 10 hari ya. Udah ada rencana atau gimana sih Mbak, Rencananya biasanya ya setiap belum tahun? ada, kita biasanya puasa sholat biasanya kalau nggak di Jakarta ya di Bandung. Kalau yang sekarang kayaknya kita nggak ada yang mudik, paling di Bandung juga Mami Kokor kan udah nggak ada. Ya mungkin kita mau, biasanya sih dari Raffi sama Gigi sama keluarganya itu nyekar ya. Kebetulan biasanya kalau Mama mau ke Jogja, sekarang nggak ke Jogja. Jadi masih mungkin di Jakarta aja. Tema baju lebaran Mama Hah? udah Tema baju ditentuin lebaran. rencananya tema baju Rencananya lebaran. biasanya kita surprise dari anak-anak bikin buat kembaran sekeluarga ya. Rayanza sendiri udah mulai diajarin arti puasa seperti apa gitu? Oh udah. Nah, gimana tuh? Udah, dia suka ikut-ikutan. Nanti ya kalau misalnya kalau bukanya jam siang berarti puasa setengah hari. Kadang-kadang puasa, kalau zaman dulu kalau di Jawa tuh ada puasa manuk. Namanya jam 9 sarapan dia makan, nanti puasa lagi jam 12 makan siang gitu-gitu aja. Ada reward nggak sih buat reward? Oh ada Rayanza? biasanya satu hari 100.000. Wih, berarti kalau dihitung full 30 Iya. hari. Reward itu ada lagi. Hah? Selain Ya, reward. biasanya cuma itu aja. Itu dari Mama Dari dari Mama Mama Biasanya dari langsung. saya, dari mamanya juga pasti ada. Oh, dari iya. rumah. Makasih ya. Terima kasih. Mengejutkan, Gideon Tengker tak akan beri maaf untuk Nagita Slavina dan Marsha Tengker, bahkan menyeret mereka menjadi tersangka jika tidak mengakui perbuatannya. Lantas seperti apa ratap adik Gideon Tengker yang merasakan begitu pilu lantaran kakaknya sulit bertemu dengan cucu-cucunya? Selamat untuk Intense Investment.
3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Prahara Gideon Tengker dengan mantan istrinya Rita Amalia, juga Nagita Slavina dan Marsha Tengker, kini berimbas kepada jarangnya Gideon bertemu dengan cucu-cucunya. Hal itu diungkapkan oleh adik Gideon Tengker yang bernama Indah Tengker. Indah menyayangkan situasi kakaknya belakangan ini yang tampak sulit bertemu dengan cucu-cucunya, baik buah hati dari Nagita Slavina alias Gigi, seperti Rafathar dan Rayanza, juga anak dari Marsha Tengker alias Caca. Indah mengaku sedih karena Rafathar sendiri masih satu darah daging dengan Gideon Tengker. Menurutnya apa yang terjadi antara orang tua dan anak-anak sebagai hal yang biasa dalam keluarga. Jangan sampai berimbas kepada pembatasan pertemuan kakek dengan cucu-cucunya. Ya, dia kangen sama Rafathar, cucu-cucunya. Bukan Rafathar aja ya, itu dari anak dari Gigi, dari anak dari Caca. Tapi anak-anak sayang kok sama papanya kok. Selalu always suka ini ya namanya kadang-kadang emosi gitu ya. Orang tua saling begini wajar lah ya gitu. Diungkapkan Indah bahwa Gideon Tengker, kakaknya, biasanya mengobati kerinduannya yang belum terpenuhi untuk bertemu cucu-cucunya, baik anak dari Nagita Slavina maupun anak dari Marsha Tengker alias Caca, hanya dengan melihat foto dan video cucu-cucunya itu di sosial media. Lantas seperti inilah doa dari Indah untuk kakaknya dan keluarga besarnya. Ya di Instagramnya, di TikToknya gitu. Ya saya berdoa semoga Kak Dion tuh dikasih kesehatan, masih dikasih umur panjang, masih dikasih kesempatan dari Tuhan untuk berkumpul sama anak-anak, sama cucunya gitu. Karena kan anak-anaknya dia kan juga bukan cuma Caca dan Gigi, ada Mario juga gitu ya. Jadi kadang-kadang ya kalau Mario sering kasih ketemu anak-anaknya gitu kan, cucu-cucunya gitu. Saya berdoa ya semoga yang terbaik Tuhan kasih gitu. Mengejutkan, adik Gideon Tengker menyayangkan kakaknya sulit bertemu dengan cucu-cucunya, termasuk Rafathar dan Rayanza. Lantas seperti apa tanggapan Raffi Ahmad atas kerinduan kakek dari anak-anaknya ini? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Menanggapi keluhan Gideon Tengker yang mengaku kangen bertemu cucu-cucunya, Raffi Ahmad, sang menantu yang ditemui awak media sebelumnya, sempat mengaku bahwa akan ada agenda pertemuan silaturahmi antar keluarga. Dan menurut Raffi Ahmad, sang istri, Nagita Slavina alias Gigi istrinya lah yang akan menggelar sebuah acara silaturahmi keluarga tersebut. Namun hingga kini kabarnya acara tersebut belum juga sempat digelar. Inilah penjelasan Raffi Ahmad terkait mertuanya yang sudah lama tak bertemu dengan Rafathar, sembari mengucapkan selamat ulang tahun untuk ayah mertuanya ini. Dia kayaknya memang belum suka, nanti Gigi yang ngaturin mau bikin silaturahmi. Papa panjang umurnya, saya selalu murah rezekinya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe,
share, dan juga komen channel Intens Investigasi.